Bila bisa dimulai recording. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sampai. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini adalah hari terakhir, minggu terakhir sebelum kita memasuki UTS ya. Kalau di kelas ini dari senyumnya senyum sangat semangat sekali ya, UTS ya, luar benar, biasa. senyum sejuk. Iya betul, dan hanya tidak ada yang kabur ya. dan kabur Bunda, dan tidak kembali lagi. Iya, dari 32 orang hanya 4 orang yang menutup kamera, yang lainnya luar biasa ya, saya apresiasi, terima kasih, dan mudah-mudahan sampai akhir tetap membuka kameranya. Wah, luar biasa ya. Walaupun saya tahu sepertinya ada yang sedang tidak beres, tidak rapih, tapi berusaha standby membuka kamera. Walaupun Husni agak pusing dengan virtual background-nya. Yalah Bu Devi golopnya mesti bereskeun heula, mesti masa gitu aut-autan rambutnya. Tutup heula, bobo. Aduh, sorry, I'm sorry. Meresan heula. Iya, baik. Itu loh, guru mah gitu loh. Kalau ketemu sama mahasiswa atau siswa tuh gitu, bener nggak Bu Devi? Iya. Sampai aduh takut malu sama ada tadi ininya dirapihin gitu. Biar nanti kan gak diprotes sama mahasiswa kita Bu Dewi harus rapi lahir dan batin. Baik, alhamdulillah. Iya, Safira kalau sedang tidak terkendala bisa dibuka kameranya. Hari ini kita akan presentasi kelompok yang cukup menarik materinya, yaitu tentang kepribadian guru. Ya, mungkin teman-teman sudah membaca materi, baik itu makalah, PowerPoint, ataupun video presentasi dari kelompok 2 tentang ada 12 kepribadian guru dan bagaimana menjadi kepribadian guru yang efektif. Gitu ya. Baik, untuk kelompok 2 akan dimoderatori oleh siapa? Saya, Ibu. Nurul. Ya, baik. Saya persilahkan Nurul. Baik, Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Ibu Devi dan Bu As serta teman-teman lainnya yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan rahmat kesehatan dan keselamatan sehingga kita dapat melakukan perkuliahan pada hari ini. Topik yang akan dibahas pada presentasi hari ini adalah mengenai kepribadian guru. Perkenalkan, nama saya Nurul Hidayati yang akan bertugas sebagai moderator pada hari ini. Saya yang akan membimbing jalannya presentasi hari ini. Adapun anggota kelompok 2 yaitu ada Mila, Widi, Enci, Widya. Baik, teman-teman, langsung saja kita mulai presentasi hari ini. Pemateri pertama akan dijelaskan oleh Mila. Kepada Mila dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan memaparkan materi tentang penampilan kepribadian. Penampilan seorang dalam berbagai situasi dan kondisi adalah cerminan dari kualitas kepribadian. Kepribadian merupakan keseluruhan perilaku dalam berbagai aspek yang secara kualitatif akan membentuk keunikan dan kekhasan seseorang. Dalam lingkup pendidikan, penampilan pendidik merupakan hal yang amat penting untuk mewujudkan kinerja secara tepat dan efektif. Pendidik hendaknya memiliki kompetensi kinerja yang mantap, yaitu seperangkat penguasaan kemampuan yang harus ada dalam dirinya. Secara sederhana, hal itu dapat digambarkan sebagai berikut. Kompetensi kinerja terdapat pada gambar segitiga berikut. Adapun komponennya, yang pertama komponen penampilan, yaitu unsur kemampuan mewujudkan berbagai perilaku kinerja yang nampak sesuai dengan bidang
jabatan dan tugasnya sebagai pendidik. Yang kedua yaitu komponen subjek, yaitu unsur kemampuan penguasaan bahan atau substansi pengetahuan yang relevan dengan bidang jabatan dan tugas pendidik sebagai prasyarat bagi penampilan kinerjanya secara tepat dan efektif. Yang ketiga, komponen profesional, yaitu unsur kemampuan penguasaan substansi pengetahuan dan keterampilan teknis, keahlian khusus dalam bidang jabatan dan tugas pendidik yang diperoleh melalui pendidikan atau latihan secara khusus. Yang keempat yaitu komponen proses. Unsur kemampuan penguasaan proses-proses mental intelektual yang mencangkup proses berpikir dalam pemecahan masalah, pembuatan keputusan, dan sebagai prasyarat bagi terwujudnya penampilan kinerja pendidik. Yang kelima, komponen penyesuaian diri, yaitu unsur kemampuan penyerasian dan penyesuaian diri terhadap tuntutan lingkungan berdasarkan karakteristik pribadi kependidikan untuk mencapai keefektifan kinerja. Untuk yang keenam, komponen kepribadian, yaitu kualitas keseluruhan perilaku sebagai prasyarat fundamental bagi terwujudnya penampilan kinerja secara keseluruhan. Selanjutnya, di sini saya akan memaparkan materi mengenai kepribadian efektif. Kesuksesan seorang pendidik ditentukan oleh keefektifan kepribadiannya. Kepribadian efektif akan terwujud melalui berfungsinya keseluruhan potensi manusiawi secara penuh dan utuh melalui interaksi antara diri dengan lingkungannya. Menurut William D. Heath, pada tahun 1993, potensi manusia itu berbentuk daya nalar sebagai pilar penyangga dengan 4 jenjang anak tangga, yaitu yang pertama ada coping, yaitu kemampuan untuk melakukan tindakan dalam menghadapi dunia sehari-hari dengan baik. Yang kedua ada knowing, yaitu memahami kenyataan dan kebenaran dunia sehari-hari. Yang ketiga ada believing, yaitu keyakinan yang melandasi berbagai tindakan. Dan yang terakhir ada being, yaitu perwujudan diri yang lentik dan bermakna. Adapun fungsi seluruh potensi manusiawi untuk mencapai kepribadian efektif didukung oleh 5 unsur yang harus terwujud secara utuh. Yang pertama ada penalaran. Penalaran merupakan kemampuan untuk memfungsikan potensi akal pikiran secara efektif dengan bentuk bertanya, mencari, menguji, dan menjawab berbagai fenomena, sehingga menjadi suatu yang bermakna. Potensi penalaran ini didukung oleh 5 kecakapan yang mencangkup keterampilan konseptual, berpikir logis, berpikir kreatif, berpikir holistik, dan komunikasi. Nah, untuk yang kedua yaitu sumber-sumber daya. Untuk mampu menghadapi berbagai tantangan sehari-hari sesuai dengan tugas dan posisinya, seseorang memerlukan kekuatan atau daya yang berupa kecakapan untuk melakukan sesuatu, mempengaruhi pihak lain, dan mendapatkan hasil tindakannya. Yang ketiga yaitu pengetahuan. Penguasaan pengetahuan merupakan pilar penunjang bagi perwujudan kepribadian guru yang efektif. Pengetahuan ini diperoleh melalui pengalaman hidup, pengalaman kerja, atau melalui proses terstruktur seperti melalui pendidikan dan latihan. Yang keempat yaitu fungsi-fungsi utama. Pribadi yang efektif akan senantiasa setia dan konsisten terhadap keyakinan dasar yang menjadi panduan dalam hidupnya. Dengan kata lain, kepribadian efektif akan tercermin dari keseluruhan perilakunya yang dilandasi dan dibimbing oleh nilai-nilai yang berakar pada keyakinannya. Untuk yang terakhir yaitu kualitas watak. Kualitas watak merupakan perwujudan potensi kepribadian pada tingkat yang paling tinggi melalui penampilan diri secara otentik dan paripurna. Sekian pemaparan materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Mila yang sudah menyampaikan materinya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Widi. Kepada Widi dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan terkait kepribadian guru. Kepribadian guru adalah sebagai bentuk aspek-aspek pribadi guru yang melekat dan dinamis
yang menjadi dasar dan mempengaruhi cara berpikir, merasa, dan berperilaku dalam menjalankan tugasnya sebagai pendidik, baik dalam interaksinya dengan siswa, dengan guru lain, dengan staf, atau dengan pimpinan sekolah dalam suatu organisasi di sekolah. Nah, berdasarkan pernyataan tersebut, kepribadian guru merupakan hal yang berhubungan dengan pribadi guru yang dapat dilihat dari penampilan, sikap, dan tingkah laku. Oleh karena itu, kepribadian itulah yang akan menentukan apakah ia bisa menjadi pendidik yang baik bagi anak didiknya dan melakukan perbuatan positif agar dapat mengangkat kewibawaan terutama di depan siswanya. Nah, kepribadian seorang guru juga merupakan titik tumpu sebagai penyeimbang antara pengetahuan mengenai pendidikan dan keterampilan untuk melaksanakan profesinya sebagai pendidik, terutama dalam bidang pembelajaran. Nah, ketika titik tumpu itu kuat, pengetahuan dan keahlian bekerja secara seimbang yang berakibat pada perubahan perilaku yang positif dalam pembelajaran. Namun, ketika titik tumpu itu lemah, yaitu dalam keadaan kepribadian seorang guru itu tidak banyak membantu, maka pengetahuan dan keterampilan guru tidak dapat berjalan dengan efektif, bahkan dapat merusak keseluruhan proses dari hasil pembelajaran. Nah, terdapat kualitas kepribadian guru yang harus dimiliki seorang guru profesional, yaitu ada 12. Next. Yang pertama ada self-knowledge atau